Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan surat Al-Baqarah kita. Sebelum kita lanjut, Al-Fakir mengucapkan terima kasih banyak atas doa-doa dan juga munajat-munajat Bapak Ibu sekalian atas kesehatan Al-Fakir. Semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan teruskan surat Al-Baqarah kita, surat yang kedua. Malam ini kita masuk ayat 181 sampai 185. Bapak Ibu jemaah sekalian, seperti kita tahu bersama, 183 atau 183 itu sudah berbicara tentang puasa. Jadi pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita terbagi dua. Separuhnya berbicara tentang wasiat yang dirubah. Jadi kelanjutan daripada pembahasan kemarin. Kemudian setelah bicara tentang wasiat yang dirubah, sekarang kita akan bicara, nanti kita akan bicara juga tentang puasa Ramadan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, puasa Ramadan ini nanti bagus kita ikuti dengan saksama karena puasa Ramadan ini adalah termasuk salah satu rukun yang penting dalam agama kita. Jemaah sekalian, karena bersama kita sudah ada Ustaz Wahyudin Wahid, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, untuk membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 181 sampai 185. Kita masuk ke screen dan mempersilakan kepada Ustaz Wahyudin Wahid untuk memandu kita, membacakan kepada kita surat Al-Baqarah ayat 181 sampai 185. Pada Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan Ustadz gitu. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapat kesehatan yang terbaik gitu. Selalu membimbing kita di malam ini dan malam-malam selanjutnya gitu. Baiklah Ibu Bapak, kita fokus ke screen dan mushaf kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah.
Inna Allah sami'un alim. Inna Allah Sami'un alim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih. Faman khafa janafan aw isman aslaha bainahum fala isma alaih. Inna Allah ghafurur rahim. Inna Allah ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus siyam Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
تعلمون وأنتم خير لكم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر شهر رمضان الذي أنزل فيه فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا على سفر عدة أيام أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا بكم يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم الله على ما صدق الله العلي العظيم صدق علي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل وآل اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل وajil الفرج. Saya kembalikan Ustadz. Terima kasih banyak
Kita aturkan kepada Ustazina Ustaz Wahidin bin Wahid, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada beliau, dan nanti di akhirat dikumpulkan bersama dengan para nabi, rasul, dan orang suci lainnya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang telah ikut membaca kitab suci Al-Quran, semoga Allah SWT nanti di akhirat kita dibangkitkan menjadi sesempurna-sempurnanya makhluk. Semoga Allah SWT di sana menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna, sebagai ahsanul taqwim, sebagai hamba Allah SWT yang masuk dalam kategori yang dimuliakannya dengan tempat yang setinggi-tingginya. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Baqarah kita, surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 286 ayat, dan tadi kita sudah membaca ayat 181 sampai 185. Pada pertemuan kita terakhir, kita sudah membahas tentang wasiat di ayat 180. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan, jadi ini kita ketemu dengan kata kutiba yang kedua. Kutiba yang pertama adalah kisas, kita sudah ketemu kisas. Sekarang kutiba yang kedua adalah wasiat. Jadi diwajibkan kepada kalian apabila akan kedatangan kematian atau malaikat maut, supaya berwasiat kalau meninggalkan sesuatu, terutama kepada lil walidaini, orang tua, wal aqrabina, kerabat, bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf, yaitu tanpa harus menganiaya anak atau ahli waris sendiri, tidak boleh lebih daripada 1/3. Hakkan alal muttaqin, sebagai kewajiban, sebagai hak bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 191, tentang merubah wasiat. Bagaimana kalau merubah wasiat? Yang pertama ini tentu wasiat pertama dulu tidak boleh dirubah, tapi kalau misalnya menyebabkan adanya penyimpangan, maka menjadi boleh. Mari kita lihat ayat baru kita pada kesempatan malam hari ini. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Ini adalah ancaman siapa yang mengubah wasiat setelah mendengarkannya, maksudnya setelah menjadi saksi, setelah mendengarkan langsung tentang isi wasiat tersebut, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka yang bersangkutan berdosa dan dosanya ditanggung oleh yang merubahnya. Jadi kalau misalnya ada saksi yang sengaja merubah kesaksiannya, atau ada pihak yang sengaja menghapus atau merubah isi daripada wasiat, entah dengan memalsukan tanda tangan atau dengan mengintimidasi saksi dan sebagainya, atau memang saksinya berubah, pokoknya siapa saja yang berinisiatif di dalam merubah itu wasiat, maka dosanya ditanggung oleh yang bersangkutan, karena pada dasarnya telah mengambil hak orang lain. Fa innama ismu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha samiun alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jemaah sekalian berbahagia, wasiat ini karena berkaitan dengan Al-Quran, maka tentu berwasiat dengan wasiat yang sesuai dengan syariat adalah menjalankan syariat agama, menjalankan isi daripada Al-Quran, dan menjalankan isi dari Al-Quran berarti kan menjalankan perintah Tuhan, dan mengubahnya sama dengan juga mengubah perintah Tuhan. Itulah sebabnya ini mirip dengan berubah berubah dan menyembunyikan ayat-ayat Allah yang telah kita bahas sebelumnya, yang dilaknat oleh Allah SWT, malaikat, dan seluruh manusia. Ini mirip dengan itu, walaupun tentu tidak persis sama, tetapi mirip. Kenapa? Karena wasiat adalah merupakan syariat, adalah merupakan ajaran dari Allah SWT. Sama misalnya kita lihat di dalam ayat berikut ini. Surat Yunus, ya, surat Yunus ini surat 10 ayat 15. Surat Yunus. Allah SWT berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, bayinatin, dengan berisi penjelasan-penjelasan. Qala alladziina, berkatalah orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, yang tidak pernah berharap berjumpa dengan kami.
Jadi berkatalah orang-orang yang la yarjuna, tidak pernah berharap berjumpa dengan kami. Apa kata mereka? Iti bi Qur'anin ghairi hada. Mereka mengatakan bikinlah atau datangkanlah Al-Quran selain daripada ini. Jadi dia berpikir Al-Quran itu bisa dibuat sedemikian rupa. Jadi berkatalah orang-orang yang tidak punya harapan berjumpa dengan Allah. Apa sebabnya? Karena Al-Quran yang ada sekarang disampaikan Nabi pada saat itu adalah Al-Quran yang paling banyak berbicara tentang pertanggungjawaban di hari akhirat. Maka mereka mengatakan, Iti bi Qur'anin ghairi hada. Datangkanlah kepada kami Al-Quran bukan yang ini, bukan yang dibaca Nabi Muhammad sekarang ini. Au badilhu, ataukah tetap Al-Quran tapi gantilah. Kata-kata badilhu ini sama tadi dengan yang kita temukan di sini. Ya. Yubadiluna nih, badala yubadilu nih, badil. Apa namanya kata perintahnya, fil amarnya adalah badil. Kata badala yubadilu. Jadilah di sini fil amar badilhu. Ya. Ataukah gantilah dia. Qul, katakanlah Muhammad, ma yakunu li an ubadilahu. Saya tidak punya wewenang untuk menggantinya. Ma yakunu li, bukan tugas saya, bukan otoritas saya an ubadilahu untuk mengganti Al-Quran. Min tilqa'i nafsi, berdasarkan keinginan hawa nafsuku. Jadi saya tidak boleh merubahnya berdasarkan kepentingan pribadi saya atau berdasarkan permintaan kalian. Apa sebabnya? In attabi'u, tiadalah yang aku ikuti, illa, kecuali mayuha ilayya, apa yang diwahyukan kepada saya. Jadi saya menyampaikan sesuai dengan wahyu yang saya terima. Nah begitulah juga tadi menjalankan wasiat sesuai dengan yang Allah perintahkan. Maka ketika kita membuat wasiat atau Nabi membuat wasiat pada saat itu, aslinya tidak bisa dirubah, apalagi kemudian dilarangkan. Ya. Melarangkan Nabi membuat wasiat atau siapapun sama dengan meminta Al-Quran diganti dengan Al-Quran yang lain. Inni akhafu, saya takut, kata Nabi, in asaitu rabbi, saya takut apabila aku durhaka kepada Tuhanku. Kata-kata asaitu di sini bisa diartikan kalau aku menyimpang dari wahyu yang diberikan Tuhanku kepadaku, maka aku pun mendapatkan azab di hari yang besar. Adzaba biyaumin azim. Artinya saya pun tidak luput daripada sisaan kalau saya melanggar. Jadi melanggar ini adalah merupakan, azab itu adalah merupakan hukuman yang sifatnya adil. Sampai Nabi mengatakan, andai kata aku durhaka atau menyimpang, deviasi sedikit saja dari apa yang Tuhan sampaikan kepadaku, maka aku pun berhak mendapatkan hukuman pada hari akhirat nantinya. Nah, jadi inilah menyebabkan wasiat tidak boleh diubah. Baru ditutup dengan pernyataan yang sangat penting, innallaha, sungguhnya Allah sami'un, mendengar. Kenapa sami'un? Karena tadi ini sami'a juga. Ya, jadi tadi di sini sami'ahu, maka di sini Allah menyebut dia sebagai sami'un juga. Faman baddalahu ma'dama sami'ahu, maka innallaha sami'un alim. Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi artinya Allah tahu siapa yang berinisiatif merubah wasiat itu dan siapa yang ingin mempertahankannya. Allah mendengar dan Allah mengetahui. Tapi bagaimana kalau ternyata wasiat itu menyimpang daripada syariat? Seperti tadi katakan, syariat itu adalah maksimal sepertiga, kita sudah bahas sebelumnya pada hadis-hadis yang kita angkat. Sepertiga sebelumnya. Faman khafa min musin, ya. Faman khafa min musin. Siapa yang takut min musin? Musin itu orang yang berwasiat. Ini musin adalah fa'il, ya, pelaku yang memberikan wasiat. Siapa yang takut berkenaan dengan tindakan daripada musi, yaitu yang berwasiat. Faman khafa min musin, siapa yang takut akan perbuatan musin itu janafan. Janafan itu artinya melanggar syariat, berat sebelah. Kata berat sebelah itu artinya
melanggar hak ahli warisnya. Seperti yang kita sampaikan, kalau harta benda wasiat itu hanya maksimal sepertiga daripada harta bendanya, karena selebihnya 2/3-nya adalah milik ahli warisnya. Nah, ternyata dia berwasiat lebih daripada sepertiga, maka namanya berat sebelah. Kenapa? Karena lebih banyak diberikan kepada yang penerima wasiat daripada seharusnya, daripada yang diberikan kepada ahli warisnya. Ahli waris mendapatkan 2/3 itu untuk mereka bagi-bagi. Faman khafa min musin janafan. Siapa yang takut akan perbuatan yang berwasiat karena perbuatannya itu adalah berat sebelah atau melanggar, kita sebut saja melanggar syariat, au isman, atau dosa, artinya sengaja dibuat salah. Terjadi misalnya persekongkolan di sana. Kalau janapan itu hanya karena ketidaktahuan, isman memang ada unsur sengaja misalnya. Ada yang membujuk ini si pewasiat, orang-orang tertentu untuk mewasiatkan banyak hartanya. Baru kemudian meninggalkan sedikit untuk ahli warisnya. Maka fa'aslaha bainahum. Maka mendamaikan di antara mereka. Aslaha, mendamaikan di antara mereka. Siapa mereka di sini? Antara yang berwasiat dan yang menerima wasiat, atau antara ahli waris dan yang memberi wasiat dengan orang tuanya, atau ahli waris dengan yang menerima wasiat. Karena namanya wasiat kita sudah bahas pada undang-undang yang kita angkat, bahwa wasiat itu diungkapkan pada saat masih hidup dan dibagikan pada saat setelah musinya meninggal dunia. Jadi pada saat musi meninggal dunia baru kelihatan wasiatnya, tentu antara ahli waris dengan penerima wasiat. Kalau belum meninggal dunia, ya bisa antara ahli waris dengan yang memberi wasiat, orang tuanya sendiri. Tapi kesimpulannya, faman khafa min musin janafan aw isman, maka faslaha bainahum. Harus ada yang mendamaikan di antara mereka. Dan mendamaikannya adalah fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Artinya memperbaiki. Ya, kata-kata aslah di sini bukan hanya mendamaikan mereka, tapi memperbaiki kembali wasiat. Supaya wasiat itu kembali sesuai dengan aturan syariat, aturan undang-undang Islam. Fala itsma alaih, kalau dilakukan itu tidak ada dosa baginya. Jadi merubah wasiat boleh, yang penting kita bisa buktikan bahwa di sana ada janafan, di sana ada ismun. Jadi kalau di sana ada janafun, di sana ada ismun, maka otomatis bisa diperbaiki wasiat itu. Dan tidak berdosa, maksudnya tidak perlu khawatir, tidak berlaku pada ayat sebelumnya, ayat 181. Kalau 181 tadi, memang tidak boleh berubah, karena sudah benar. Tapi kalau tidak benar, berubah, berlaku ayat 182. Jadi kalau sudah benar, berlaku 181, surat Al-Baqarah 191. Kalau tidak benar, karena ada unsur ini, janafan dan itsman, maka berlakulah ayat 182 dan boleh dirubah. Fala itsma alaih, ya, tidak ada dosa baginya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, memperbaiki itu adalah wajib, karena jangan sampai terjadi keributan masalah seperti itu. Berlakulah ayat ini pada kasus seperti ini. Berlakulah surat Al-Hujurat ini, surat 49 ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna, hanya saja orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Wa aslihu, maka damaikanlah. Ya, jadi aslihu, perbaikilah hubungan mereka. Damaikanlah mereka baina akhawaikum, di antara saudara kamu yang berselisih, kalau mereka berselisih. Apapun sebab perselisihannya, termasuk dalam konteks yang kita bicarakan, yaitu wasiat. Wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan demikian kalian termasuk orang-orang yang dirahmati. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang dirahmati. Maksudnya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teruskan lagi. Innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau di atas tadi itu adalah innallaha sami'un alim. Ya, tadi di atas, karena berbicara tentang 181 tadi, siapa yang mendengar tidak boleh merubah. Siapa yang merubah berarti dosanya ditanggung oleh merubah. Baru ujungnya adalah innallaha sami'un alim. Tadi dua, sami'un alim.
Kalau di sini karena ini adalah kesalahan ini harus dirubah, maka ujungnya adalah innallaha ghafur rahim. Sungguhnya Allah SWT ghafur. Di Allah SWT ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tidak ada masalah. Dan Allah mengampuni, artinya kita tidak perlu khawatir. Karena Allah memberikan jaminan, itu tidak ada dosa. Ya, maka apalagi kalau kita ikut memperbaiki keadaan mereka, maka Allah SWT juga memberikan pahala kepada mereka yang mendamaikan. Lalu kemudian innallaha ghafurur rahim. Seandainya ada kesalahan yang kita tidak ketahui di sana, yang kita tidak sadari, maka Allah mengatakan jangan khawatir, karena dirinya yaitu Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tidak perlu kita khawatir. Nah, dengan selesainya 182 dengan wasiat ini jemaah sekalian, jadi wasiat 180, kemudian 181 larangan merubah wasiat. Kalau wasiatnya sudah benar, 182 boleh bahkan sebaiknya merubah wasiat kalau wasiat itu memang salah. Dan memperbaiki itu adalah termasuk tindakan yang tindakan yang saleh. Karena menggunakan juga kata-kata fa'aslaha. Nah, dengan selesainya ini masalah, maka kemudian selesailah pembahasan kita tentang wasiat di 3 ayat, yaitu 180, 181, dan 182. Dan setelah wasiat berbicara tentang Ramadan, puasa Ramadan. Jadi kalau kita lihat dari awal-awal, Bapak Ibu masih ingat urutan-urutannya, itu lalu kemudian masuk. Jadi kalau kita urut dari awal itu, kemudian tentang orang-orang yang diuji dengan berbagai macam ujian, kemudian Safa dan Marwah, lalu kemudian masuk kepada albir, ini laisal bir an tuwalu wujuhakum qibala al-masyriqi. Baru kemudian berbicara lagi tentang kisas, ya kutiba alaikumul kisas, dan seterusnya. Baru wasiat, baru kemudian masuk kepada puasa Ramadan. Sebetulnya bisa kita lihat bahwa semangat ataukah filosofi daripada semuanya ada pada Ramadan, yaitu bahwa menjalankan semuanya ini dari awal sampai sekarang, sampai wasiat ini adalah pada Ramadan. Karena Ramadan artinya kemampuan kita melawan ego kita, melawan hawa nafsu kita, sehingga semua tadi persoalan-persoalan yang disampaikan itu bisa terselesaikan. Misalnya dikatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya. Intinya di sana adalah sabar dan berkata innalillah. Siapa yang bisa mencapai derajat sabar seperti ini nanti adalah orang berpuasa. Jadi kutiba alaikumus syiyam itu supaya kita bertakwa, karena dalam bertakwa itu ada unsur sabar di dalamnya. Ya. Puasa adalah mengajarkan kita untuk sabar, untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Maka orang sabar itu tidak bisa diartikan hanya sekedar tahan untuk tidak bertindak emosional. Tapi sabar itu adalah bukan saja tak bertindak emosional, tetapi sekaligus jiwanya sudah terikat langsung atau terus-menerus dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itulah disebut dengan takwa, la'allakum tattaqun. Maka itu Bapak sekalian urutannya seperti itu. Ini berkaitan dengan agama juga, karena berkaitan nanti dengan wasiat. Ya. Jadi lalu kemudian setelah terjadi perbedaan antara apakah ada wasiat Nabi atau tidak ada, lalu kemudian Islam terbagi dua. Nah, kita lihat kemudian terjadilah huru-hara dalam dunia Islam, sejarah Islam awal. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pada saat itu ya tidak ada cara lain kecuali hanya bersabar saja. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi kasus seperti itu, ya semuanya jemaah sekalian berbahagia akan membumianguskan. Ya, ingat kalau terjadi perang terus-menerus akhirnya kemudian habis. Ya. Karena yang berperang ini adalah sesama Muslim. Karena pada zaman Nabi itu kan nggak pernah berperang di antara sama Muslim. Ya. Jadi di sesama Muslim berperang justru setelah Nabi wafat. Pada zaman Nabi itu justru Nabi yang dikejar, Nabi yang diusir dari Mekah. Setelah sampai di Madinah, Nabi diperangi terus-menerus. Yang memerangi siapa? Orang luar. Tidak pernah dari dalam. Tapi sejak Nabi wafat, lalu kemudian muncullah orang-orang yang sebetulnya tadinya
tidak punya peran yang sangat besar dalam agama, kemudian mendapatkan peran yang besar belakangan, lalu kemudian terjadilah huru-hara. Kita tahu jemaah sekalian, pada awal-awal Islam itu, bahkan sampai Futuh Mekah berarti sekitar tahun ke-7 atau tahun ke-6 Madinah, berarti sudah sekitar 20-an tahun ya. Nabi kan menjadi Nabi umur 40 tahun, ataukah dibitah. Dia dibitah, dia katakanlah dia menjadi Nabi di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Di Madinah kemudian kurang lebih 6 atau 7 tahun, jadi 20 tahun. Setelah itu kemudian dia Futuh Mekah. Nah, Futuh Mekah ini baru masuk Islam orang seperti Abu Sufyan. Selama Nabi menjadi Nabi di Mekah, sampai di Madinah, itu yang memerangi adalah yang musil kepadanya adalah Abu Sufyan dan keluarganya. Ya, kita lihat perang-perang yang terjadi pada Nabi di Madinah pun adalah provokasinya adalah Abu Sufyan. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi entah kenapa juga sekalian dalam perjalanan sejarahnya justru klan-klan Abu Sufyan yang banyak memegang jabatan penting dalam Islam. Terakhir kita lihat bahwa anaknya menjadi gubernur yang cukup lama, dan kemudian di tempat yang paling subur, yang paling banyak, yang paling basah kalau istilah sekarangnya, yaitu di Damaskus, ya, Syria, yaitu Muawiyah. Muawiyah diangkat nanti oleh Sayyidina Utsman. Setelah Ali naik, kemudian Muawiyah memberontak kepada Ali. Lahirlah perang Siffin yang puluhan ribu orang meninggal dunia. Nah, jadi sejak itu kemudian Muawiyah lagi memilih anaknya, yaitu Yazid. Dan kita tahu bahwa di awal-awal Islam dan di Madinah, boleh dikata nama-nama mereka jarang kita dengarkan. Yang kita dengarkan bahwa itu adalah Bilal bin Rabah. Kita dengarkan adalah Mus'ab bin Umair, Salman Al-Farisi, Mikdad, Ammar bin Yasir, dan sebagainya. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi jemaah sekalian berbahagia, belakangan kita lihat dalam perang-perang Islam kok bisa-bisanya yang paling banyak berperan adalah keluarga Abu Sufyan. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia menyebabkan terjadi pertumpahan darah. Dan akhirnya ya menghadapi kondisi seperti ini adalah sabar. Nah, sekarang kita masuk pada ayat tentang Ramadan, pentingnya Ramadan ini. Jadi kita akan bicara tentang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Jadi sama ini, kutiba juga. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ya. Jadi sama di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa, siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga diwajibkannya atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian. Jadi ini kan menunjukkan bahwa puasa ini bukanlah risalah, bukanlah syariat secara khusus untuk Nabi Muhammad atau ke dalam Al-Quran saja, tapi pada umat-umat. Kata-kata alal ladzina min qablikum berarti kan umat-umat sebelum kita itu yang sejak awal sampai sejak Nabi Adam. Karena kata-kata min qablikum itu kan berlaku tanpa batas, kecuali dibatasi oleh waktu adanya manusia. Adanya manusia yang pertama kali ya Adam. Berarti berdasarkan kata-kata min qablikum, sebelum kalian, karena sebelum kalian ini tidak ada batasnya, artinya tidak ada batas taksis daripada Al-Quran, tidak ada batas khusus yang ditentukan oleh Al-Quran, maka batasnya ya secara otomatis kembali kepada batas alamiah, yaitu manusia pertama. Jadi sejak manusia pertama, jadi bisa kita artikan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada manusia pertama sebelum kalian. Jadi sejak Nabi Adam sudah ada syariat puasa, sudah ada risalah. Apa sebabnya? Ya karena memang agama samawi sama dari awal sampai akhir. Tuhannya sama, manusia yang dituju juga sama, tidak ada bedanya. Yang berbeda hanyalah nabi-nabinya saja. Yang berbeda hanya zamannya saja. Tapi isinya, kandungannya, dan tujuannya sama, yaitu membimbing manusia untuk dekat kepada Rabb-Nya. Maka dikatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tujuannya adalah agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Karena tujuannya adalah bertakwa, maka jemaah sekalian berbahagia, puasa itu adalah bagian dari ibadah. 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 Puasa itu adalah bagian dari iba
bagaimana caranya memberikan tempat bagi Allah di dalam jiwa. Karena takwa itu bisa diartikan dengan fokusnya jiwa pada Tuhan. Jadi ketika jiwa fokus pada Tuhan namanya takwa. Jadi ketika jiwa fokus pada Tuhan namanya takwa, namanya Pak sekalian. Nah, supaya jiwa fokus pada Tuhan kan harus menyingkirkan yang lain. Nah, cara menyingkirkan yang lain adalah dengan puasa, karena mereka semuanya masuk kan melalui hawa nafsu, melalui kepentingan. Kepentingan 3 hal, porosnya 3 hal. Pertama adalah makanan, kedua minuman, yang ketiga adalah hubungan suami istri, hubungan badan. Jadi inilah yang menjadi poros masuknya kepentingan atau hawa nafsu pada diri manusia. Dan kalau itu belum keluar, ya tidak bisa mencapai derajat takwa. Ya. Sedangkan tujuannya ini adalah la'allakum tattaqun. Itulah sebabnya jemaah sekalian dalam Al-Quran, karena puasa ini sangat penting, ya, as-siyam ini sangat penting ini. Maka nanti kita lihat dalam Islam, dalam Al-Quran, ada cukup banyak syariat lainnya atau ajaran lainnya yang kalau dilanggar itu dendanya atau kafaratnya adalah puasa, fidyahnya puasa, ataukah penggantinya adalah puasa. Ya. Jadi ada beberapa kondisi di mana kalau terjadi pelanggaran terhadap syariat, maka dendanya ataukah hukumannya adalah dengan berpuasa. Mari kita lihat misalnya di sini. Ya. Kita lihat kalau kita misalnya berhaji. Ya. Kalau kita berhaji itu kan ada yang hajinya langsung maksudnya dari umroh langsung ke Arafah, ada yang tidak langsung. Ya, kalau tidak langsung kan berarti membuka ihram dulu. Nah, membuka ihram dulu itu harus apa namanya? Ada harus menyembelih 1 ekor hewan kurban. Mari kita baca. Watimul hajj, sempurnakanlah haji, wal umrah dan umrah, lillah semata-mata karena Allah. Fa in usirtum, apabila kalian terhalang untuk sampai ke ke Mekah, Baitullah maksudnya, terhalang sampai ke tawaf di Ka'bah, atau terhalang pada musim haji untuk wukuf di Arafah, ya, famastaisara minal haji, ya. Maka disuruh mempersiapkan al-hadiyu, yaitu hewan kurban. Ya. Kita harus membawa hewan kurban atau mengorbankan hewan kurban. Wala tahliku ru'usakum, dan janganlah engkau mencukur rambut kalian. Jangan bertahallul maksudnya. Hatta yablughal hadyu mahillah. Sampai hadyu tersebut ataukah hewan kurban tersebut mencapai tempatnya. Faman kana minkum maridun, siapa di antara kalian sakit, au bihi adan min ra'sihi, atau ada sakit di kepalanya sehingga tidak bisa bergundul atau bercukur, Fafidyatun, maka fidyahnya atau penggantinya. Fafidyatun, penggantinya, fidyahnya adalah min siyamin, yaitu puasa. Au sadaqatin, atau sedekah. Ya. Au nusukin, atau kurban. Jadi ada ada kata-kata siyam di sini, berpuasa. Ya. Faiza amin, apabila kalian telah aman, faman tamatta bil umrah, siapa yang tamattu itu bersukarela untuk berumrah, haji tamattu. Faman tamatta'ah, lahirlah haji tamattu tadi. Haji tamattu itu adalah haji, tamattu itu artinya bersenang-senang. Ya. Tamattu itu bersenang-senang. Kenapa maksudnya itu karena harusnya kan ihram itu tidak boleh dibuka. Kalau kita sudah di miqat, sampai setelah kita tawaf dan sa'i, kalau musim haji ya tidak boleh dibuka sebetulnya, tapi karena masih lama maka dibuka, namanya tamattu, haji tamattu, ya. Jadi maka siapa yang tamattu bil umrah ilal hajj, antara umrahnya dengan hajinya, maksudnya umrah haji ke haji, antara umrah haji ke haji, umrahnya dibuka, ihramnya dibuka, famastaisara minal haji, lalu kemudian maka dia harus membawa haji juga. Ya. Sama tadi di atas. Kalau tadi di atas ini adalah uhsirtum. Kalau tadi ini uhsirtum, terhalang. Kalau sekarang ini adalah tamattu. Jadi yang kedua ini adalah haji tamattu. Ya. Maka juga harus istaisara minal haji. Harus menyiapkan juga hewan kurban. Nah sama juga. Faman lam yajid. Siapa yang tidak menemukannya,
maka fasyamu salasati ayamin, berpuasa 3 hari. Kalau di atas tadi kan puasa saja 1 hari. Kalau sini fasyamu salasati ayamin fil hajj, 3 hari di musim haji, wa sab'atin idza rajatum, dan 7 hari ketika sudah sampai di tanah air. Jadi di sana dilakukan 3 hari dan di tanah air 7 hari. Kalau tidak bisa membayar fidyah atau membayar tadi hewan kurban. Tilka asyaratun kamilatun, itulah 10 hari puasa yang berturut-turut. Ya, jadi jelas berbahagia, ini kita sampai di sini saja pembahasannya karena kita hanya mengatakan ingin menemukan bahwa puasa itu dijadikan sebagai fidyah ataukah hukuman ataukah sebagai pengganti pelaksanaan ibadah-ibadah yang kita tinggalkan di berbagai bentuk syariat atau ibadah yang lain. Kita lihat lagi misalnya di surat An-Nisa. Jadi ini adalah yang membunuh. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an. Tidak mungkinlah seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali kalau dia bersalah. Wa man qatala mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin khata'an karena salah, wa tahriru raqabatin, maka fidyahnya ataukah hukumannya adalah membebaskan budak mukmin. Wa tahriru raqabatin mu'minatin. Wa diyatun musallamatun, dan membayar diat yang sesuai dengan kesepakatan ila ahli, kepada keluarganya. Illa, kecuali ayas sadaku, kecuali kalau keluarganya bersedekah. Maafkan. Wa fa in kana min qaumin aduwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minatin. Apabila yang kau bunuh dengan tidak sengaja itu adalah sebuah kaum, memang ada permusuhan, artinya bahwa tidak sengaja membunuh. Wa huwa mu'min, dan dia mukmin, fa tahriru raqabatin, membebaskan budak mukminah. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, apabila yang terjadi kamu bunuh itu adalah antara kamu dengan mereka ada perjanjian, terutama antara komunitas, ya, antar klan, fadiyatun musallamatu ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minatin. Fidyahnya adalah memberikan diyah, yang memberikan ganti rugi kepada keluarganya, wa tahriru raqabatin, dan membebaskan budak mukminatin. Baru kemudian ini yang penting kita ingin lihat di sekalian. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Siapa yang tidak menemukan budak, ya, atau kamu, siapa yang tidak bisa menemukan budak atau tidak bisa membayar diat, faman lam yajid fasyamu syahrain, maka hendaklah dia berpuasa berapa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Jadi faman lam yajid, siapa yang tidak bisa menemukan budak mukminah, maka gantinya adalah fasyamu, berpuasa syahraini, 2 bulan mutatabi'ain berturut-turut. Taubatan min Allah, sebagai taubat dari Allah. Ya, jadi sudah kita lihat hukuman yang kedua. Jadi tadi yang pertama adalah haji, ya. Sekarang adalah membunuh orang dengan tidak sengaja. Kemudian ini adalah bersumpah. Jadi melanggar sumpah. Ini surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukumi kalian dengan sumpah, ya, yang tidak diiktikadkan dengan sungguh-sungguh. Bil-lagwi fi aymanikum, hanya sekedar bercanda saja. Walakin, akan tetapi, yu'akhidhukum, Allah akan menghukumi kalian bima aqartum, apabila al-aiman, sumpahnya itu adalah diiktikadkan, aqartum, diiktikadkan dalam hati. Artinya memang benar-benar dalam hati. Inilah juga jemaah sekalian, sehingga ada sebagian ada mazhab yang berpendapat bahwa kalau kita misalnya seorang suami mengatakan saya menceraikan kamu kepada istrinya, tidak otomatis jatuh selama itu tidak diiktikadkan dengan, jadi harus diiktikadkan. Karena ini adalah pernyataan, harus diiktikadkan ini. Bima aqadtum, yang kalian iktikadkan, al-aiman. Fakafaratu, ya. Kalau melanggar, kalau terjadi pelanggaran terhadap terhadap janji, sumpah yang diiktikadkan dengan baik itu, maka kafaratnya adalah, kalau tidak dilakukan tadi, kafaratnya adalah it'amu asyarati masakin. Kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum,
dengan jenis makanan yang kita berikan kepada keluarga kita, keluarga kalian, au kiswatuhum, atau memberikan baju kepada mereka, kepada 10 orang miskin tadi, dengan jenis baju yang kita berikan kepada keluarga kita. Au tahrir rakwatin, atau membebaskan budak. Ada lagi muncul membebaskan budak. Baru faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Dan siapa tidak menemukan, tidak bisa tadi memberi makan atau memberi pakaian pada 10 orang miskin tadi, fasyamu thalathati ayyam, atau tadi ya tidak bisa bebaskan budak tadi nih ya. Tadi ada apa namanya? It'am masyarati masakin, ya bukan bebaskan budak ya, memberi makan. Baru kemudian zalika, berpuasa tadi 3 hari ini. Fasyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari. Jadi puasa 3 hari disetarakan dengan memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang kita makan. Di thalathati ayyam. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat, ya, pengganti daripada janji kalian, sumpah kalian yang kalian tidak penuhi. Makanya Mas Kaisar Bahagia, di dalam Islam itu berjanji itu penting sekali. Apa namanya, janji ini dibicarakan sangat penting. Tapi mohon maaf Pak sekalian ya, ini mohon maaf lagi, karena kita umat Islam paling gampang sekali berjanji. Ya. Acara-acara keagamaan dalam Islam itu janjinya jam sekian, mulainya molor sampai setengah jam, kan ada 1 jam. Itu kan sebetulnya janji sebetulnya. Jangan kita katakan sumpah janji itu hanya sumpah yang kita angkat tangan khusus, tidak sih sebetulnya. Kalau menurut saya kalau ini pun harus, kalau ini saja harus ada hukumannya, berarti setiap pelanggaran atas perjanjian sebetulnya itu adalah dosa. Karena buktinya untuk menghapusnya harus ada kafaratnya. Bahkan di sini katakan wafatu aimanakum, berhati-hatilah dengan aiman kalian, sumpah atau janji kalian. Wafazu aimanakum. Maka berhati-hatilah dengan sumpah atau janji kalian. Kalau misalnya jelas sekalian janji di sini adalah janji jabatan misalnya, lalu kemudian dilanggar nantinya, lalu kemudian hukumannya cuma segini, ini kan gampang Pak Ustaz. Korupsinya banyak, memberi makan 10 orang itu kan tidak susah. Ya. Nah, jadi wahfazu aimanakum, jagalah janji kalian. Artinya hati-hatilah kalau berjanji. Ini hati-hatilah kalau berjanji. Hati-hatilah kalau bersumpah. Ya. Sekarang kita lihat lagi berikutnya Al-Maidah sini. Ini melanggar peraturan ihram. Jadi kalau ketika kita menjadi muhrim itu orang pakai ihram. Juga ada puasa di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. La taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kau membunuh hewan buruan. Wa antum hurumun, sementara kalian dalam keadaan ihram. Ihram itu Bapak sekalian adalah dari miqat sampai selesai tawaf dan sa'i. Tahallul ya, atau taksir. Setelah itu baru selesai. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, siapa di antara kalian yang membunuh hewan buruan dengan sengaja, ini dengan sengaja. Fajazaun, maka balasannya ataukah hukumannya ialah mislu ma qatala. Harus sama dengan hewan buruan yang dibunuhnya, minan na'ami. Yakumu bihi zawa adlim minkum hadian. Yang disaksikan, diputuskan oleh 2 orang adil di antara kalian. Baligha al-ka'bati au kafaratun ta'amu masakin, itu disampaikan, dibawa sampai di Ka'bah, au kafaratun, atau sebagai kafarat. Ya. Ta'amu masakin, dalam bentuk memberi makan kepada orang miskin. Au adlu zalika, ya, atau sebagai pengganti demikian. Au adlu zalika siyaman, atau yang kata-kata adlu zalika itu atau yang setara dengan itu adalah siyaman, yaitu berpuasa. Liazuka wa bala amri. Jadi intinya adalah
puasa juga di sini dijadikan sebagai fidyah ataukah sebagai kafarat terhadap orang yang melanggar ihram. Ya. Dan kita lihat lagi di sini orang yang menzihar istrinya juga. Ya. Orang yang menzihar istrinya. Walladzina yuzahiruna min nisaihim. Orang-orang menzihar istrinya kemudian kembali, maksudnya menzihar itu telah bersumpah, ingat tadi makanya kita katakan tadi bersumpah itu tidak boleh sembarang bersumpah. Orang bersumpah untuk tidak mempergauli istrinya, padahal ini adalah istrinya sendiri. Dia bersumpah tidak mempergauli istrinya dengan menganggap istrinya itu seperti ibunya sendiri, tapi kemudian dia ingin menarik sumpahnya, maka tidak boleh kembali sebelum tahriru raqabatin, membebaskan budak. Min qabli yatamassa, sebelum dia bercampur dengan istrinya. Ya harus tahriru raqabatin, membebaskan budak dulu. Dzalikum tu'azuna bihi. Baru kemudian kita percepat. Faman lam yajid, siapa yang tidak menemukan budak, fasyamu, maka berpuasa. Syahraini, 2 bulan, mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, min qabl ayatamasa, sebelum dia atau mereka mencampuri istrinya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, lagi-lagi puasa lagi muncul di sini. Jadi dalam Al-Quran yang diwajibkan puasa itu bulan Ramadan. Tapi puasa sebagai denda, sebagai fidyah, sebagai kafarat itu di beberapa tempat disebutkan. Jadi saya kira kita cukup sampai di situ. Jadi intinya adalah berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Sekarang ayat 184. Kalau dalam berpuasa jemaah sekalian berbahagia berlaku beda dengan salat. Kalau salat itu kan walaupun kita musafir tetap salat. Seperti kalau kita lihat di gambar ini kan musafir tengah perjalanan, padang pasir. Tiba-tiba waktu salat ya dia mampir salat. Cuma salatnya hanyalah di jamak qasar, jamak dan di qasar, yaitu zuhur langsung asar masing-masing 2 rakaat. Maghrib isya 2 rakaat, 3 dan 2 rakaat. Nah, tetapi kalau berpuasa tidak dilakukan. Ada mazhab yang berpendapat bahwa boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tapi ada mazhab seperti mazhab Ja'fari mengatakan justru wajib ditinggalkan. Berdasarkan ayat berikut ini. Ayyam ma'dudat. Ya. Puasa tadi diwajibkan beberapa hari, yaitu ayyam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Kan tadi di atas di sana di ayat 183 tidak disebutkan berapa hari. Nah, di sini dijawab ayyam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridan, tapi siapa di antara kalian sakit, aw ala safarin, ataupun dalam keadaan safar. Jadi sakit, ini sakit atau safar. Sakit ataupun safar. Maridan aw ala safarin. Fa'iddatun, maka iddah dia harus menggantinya dengan sejumlah min ayyamin, hari yang ditinggalkannya digantinya ukhar di hari yang lain. Min ayyamin ukhar. Sejumlah hitungan yang ditinggalkannya diganti dengan jumlah yang sama di hari yang lain. Nah, jadi tidak adanya pilihan di sini, makanya ada mazhab yang berpendapat bahwa kalau kita sakit dan atau safar dan di bulan Ramadan, maka tidak perlu berpuasa. Ya. Justru kalau berpuasa artinya apa? Kita memperturutkan hawa nafsu kita. Tapi itu salah satu pendapat mazhab Ja'fari. Ada mazhab seperti misalnya mazhab yang lain seperti mazhab Syafi'i, itu adalah semacam opsi, pilihan. Bisa puasa, bisa tidak puasa. Ya, kalau di sini jelas berdasarkan mazhab Ja'fari yaitu sesuai dengan seperti yang kita lihat pada ayat ini, tidak ada pilihan. Langsung dikatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Diganti dengan jumlah hari yang sama di hari yang lain. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita sakit, ya kan tidak boleh membahayakan kesehatan. Ya. Kalau berpuasa kan memang harus minum obat. Berpuasa harus mengisi perut. Kalau kita berpuasa, kalau kita berpuasa baru tidak makan, ini dan sementara sakit, itu bisa fatal bagi kesehatan kita. Dan kita tidak boleh menduga-duga berdasarkan perasaan kita. Apa sebabnya? Karena masalah kesehatan ini masalah yang sangat kompleks. Masalah yang sangat rumit. Ya, terkadang dokter pun juga tidak bisa langsung menentukannya. Dokter sendiri pun juga melakukan uji laboratorium, uji lab. Oleh sebab itulah lebih baik kita mengambil tindakan preventif, yaitu tidak berpuasa.
Beda kalau salat. Kalau salat itu kan cuma sekitar 5-10 menit saja. Jadi bisa kita salat. Artinya dalam keadaan sakit kita bisa salat karena kita sakit setelah makan, setelah minum obat, ya kita bisa salat. Ya. Sedangkan kalau berpuasa, gimana bisa makan? Biasanya minum. Sedangkan intinya puasa adalah tidak makan, tidak minum. Ya. Ala safar ataupun safar. Ya. Apa itu safar? Kenapa? Karena safar ini butuh tenaga, butuh waktu. Safar ini butuh energi yang lebih banyak daripada yang lain. Ya. Oleh sebab itulah maka kemudian Allah SWT tidak ingin mengganggu kepentingan kehidupan kita dengan ibadah puasa. Dan ini menunjukkan bahwa antara ibadah mahda dan ibadah gairu mahda dalam Islam itu tidak dibedakan. Bedanya hanya kalau mahda ada tata caranya, gairu mahda tidak ada tata caranya. Nah, safar di sini adalah ibadah mahda, ibadah gairu mahda. Makanya tidak berlaku pada safar yang misalnya pergi berjudi. Safar misalnya pergi pergi itu hal-hal yang maksiat, itu tidak boleh. Ya. Safar yang dimaksud sini yang dibolehkan syariat, seperti pulang ke kampung menjenguk orang tua karena sakit keras, mengurus bisnis kita dan sebagainya. Maka diganti dari yang lain. Sebaliknya walalladzina yutiqunahu, orang-orang yang sudah tidak sanggup. Jadi yutiquna ini adalah sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Penyakitnya menahun atau mungkin karena memang kondisi tubuhnya. Ya, kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Kondisi tubuhnya bisa karena memang umur, bisa ada juga orang yang memang secara genetik tubuhnya lemah sehingga tidak kuat berpuasa, tidak makan tidak makan selama 12-13 jam. Maka yang bersangkutan adalah fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan, siapa yang tatawu, bersukarela melakukan satu kebaikan. Ini artinya apa? Bahwasanya puasa ini diwajibkan di dalam ayat ini, tetapi adanya kata-kata faman tatawwa khairan, puasa kita bisa lakukan di luar bulan Ramadan. Selama itu tidak mengganggu, tidak melanggar, tidak menyebabkan kewajiban kita tidak tertunaikan. Faman tatawwa, siapa yang berpuasa secara sukarela. Tatawwa itu tatawu, ya, puasa sunat atau kan amalan sunat biasanya disebut dengan tatawu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah, maka itu baik baginya. Wa antasumu, kalau kalian berpuasa, khairul lakum, juga bagus bagi kalian. Maksudnya berpuasa sunat. Ini pernyataan umum, siapa yang bersukarela melakukan satu kebaikan. Jadi kebaikan apapun kalau sukarela kita meraihkannya itu bagus. Ya. Makanya dari kata-kata faman tatawwa khairan di sini, ini membuka peluang terjadinya namanya kita bisa melakukan suatu kebaikan-kebaikan yang bahkan mungkin tidak ada pada zaman Nabi. Ya. Misalnya kita ulang tahun anak kita kumpulkan, kita doakan, ya boleh saja, tidak ada larangannya, walaupun mungkin Nabi tidak pernah melakukannya, karena itu adalah kebaikan. Kita mengingatkan mereka, karena dengan mengumpulkan anak kita waktu mereka ulang tahun, kita doakan, nah kita akan sebetulnya membenarkan tujuan hidup mereka. Doa itu adalah, mereka pasti akan mengikuti doa itu karena untuk mereka. Nah dalam doa itu kita mintakan supaya mereka selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus kehidupan mereka adalah Rabbul Alamin. Jadi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Kalau kalian mengetahuinya. Jadi berpuasa di luar bulan Ramadan itu bagus, ya. Bagus bagi spiritual kita, tentu juga bagus bagi kesehatan lahirnya kita. Nah, tatawu ini cuma sekali lagi kita temukan juga di dalam surat haji di sini, ya. Di dalam ini, ya. Di dalam bukan surat haji, ya, ini adalah surat Al-Baqarah. Kita sudah lewati 158, ya. Ini adalah waktu ini Safa Marwah. Inna Safa wal Marwah min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamarah fala junaha alayhi ayat tawafa bihima. Waktu kita bicara tentang Safa Marwah dan ada yang keberatan untuk tawaf di sana atau sa'i di sana, di sini katakan fala junaha alayhi an tatawafa bihima. Tidak ada
Tidak ada dosa baginya untuk tawaf atau sa'i di antara Safa dan Marwah. Waman tatawwa, ini muncul di sini. Siapa tahu? Waman tatawwa khairan. Kalau tadi adalah puasa sunat, ini lebih kepada apa namanya? Lebih kepada ibadah umroh. Apa namanya? Umrah itu kan ada dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Umrah yang sunat dilakukan secara tatawu. Waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, Allah pasti akan menerimanya nih. Waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau di sana tadi di sini, waman tatawwa khairan fa huwa khairullah. Ya. Sekarang kita masuk pada ayat terakhir. Ini adalah Al-Quran, karena 185 tentang Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ketika dia bertanya, ya Rasulullah, puasanya nanti kita kapan? Wajibnya berpuasa kapan? Yang beberapa hari itu. Yaitu di bulan Ramadan. Ada yang nanya lagi, kenapa bulan Ramadan? Allah menjawab, Syahrul Ramadan diwajibkan di bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itulah alladzi unzila fil Quran. Di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Jadi inti daripada Ramadan adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Jadi Ramadan Al-Quran punya hubungan yang sangat erat. Hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinatin dan penjelasan daripada Al-Quran tersebut. Ini artinya apa? Al-Quran ini menjelaskan dirinya sendiri. Al-Quran ini adalah hudan untuk seluruh manusia dan sekaligus bayinat, penjelasan, deskripsi minal huda, daripada al-huda ini. Jadi artinya apa? Al-Quran bukan saja petunjuk tapi sekaligus menjelaskan dirinya sendiri. Dan karenanya dengan menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dan menjelaskan Al-Quran dengan penjelasan dirinya sendiri, barulah jadi Al-Furqan. Jadi artinya Al-Quran sebetulnya tidak perlu dijelaskan oleh manusia. Al-Quran tidak perlu dijelaskan oleh siapapun. Satu-satunya yang boleh menjelaskan Al-Quran karena itu adalah otoritas adalah Nabi. Kenapa Nabi? Karena contohnya saya salat dalam Al-Quran. Kan tidak disebutkan secara rinci. Nabi lah yang menjadi pasangannya. Tidak boleh yang lain. Nah kalau misalnya opini, pendapat, tafsir, harusnya tidak boleh keluar daripada apa yang diinginkan Al-Quran. Kenapa dikatakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan? Faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa saja yang menyaksikan bulan itu artinya ada di tempatnya maka wajib berpuasa. Wa man kana maridan, diulangi lagi, siapa yang sakit atau ala safari ataupun safar pada saat bulan Ramadan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tidak perlu berpuasa, cukup menggantinya di hari yang lain dengan jumlah iddah, jumlah hari yang ditinggalkan. Yuridullahu bikumul yusra. Puasa ini bukan untuk mempersulit manusia. Puasa ini adalah untuk memudahkan manusia. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kalian kemudahan dengan puasa ini. Wala yuridu bikumul usra. Jadi yang Allah inginkan adalah al-yusra dan bukan al-usra. Cuma memang al-yusra ini setelah usra. Karena di dalam surat Al-Nashr dikatakan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tidak dikatakan inna ba'dal usri yusra. Tidak dikatakan inna ba'dal usri yusra, tapi inna ma'al usri yusra. Artinya di dalam kemudahan itu bisa kita temukan di dalam kesulitan. Jadi kalau kita ingin menemukan kemudahan, ya cari dalam kesulitan. Kalau tidak mau sulit, ya tidak bisa menemukan kemudahan di sana. Keberhasilan itu kita temukan dalam kerja keras. Mutiara itu kita temukan di dalam cangkang. Ada cangkangnya tertutup. Di cangkangnya itu kita harus buka mulutnya yang begitu keras. Baru di dalamnya ada mutiara. Kalau tidak hati-hati, nanti bisa terpotong tangannya, dimakan oleh cangkang, digigit oleh cangkang tersebut. Walitukmilul iddatah. Baru kemudian walitukmilul iddatah, menyempurnakan bilangan.
Artinya ayat ini mengajarkan juga kita untuk selalu untuk memenuhi apa saja bilangan-bilangan. Walitukmilul iddatah, walitukabbirullah, dan supaya kalian membesarkan Allah. Walitukmilul iddatah, walitukabbirullah ini. Walitukabbirullah. Litukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi ujungnya adalah litukabbirullah, supaya hanya Allah saja yang besar dalam jiwa kita. Jadi supaya Allah saja yang besar dalam jiwa kita, dimulai dengan menyempurnakan bilangan-bilangan. Jadi kalau kita berjanji, janjinya harus dengan bilangan yang dijanjikan. Baru kemudian bisa sampai kepada litukabbirullah. Jadi dua hal dalam Al-Quran yang disebutkan. Litukabbirullah, ini tujuan supaya kita membesarkan Allah, yaitu di sini adalah puasa. Yang kedua adalah berkorban di surat haji tadi, ya, surat haji. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah dagingnya wala dima'uha. Jadi lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai adalah takwa di antara kalian. Kadzalika sakhara halakum. Ini korban, ya. Begitulah caranya Allah memudahkan kalian untuk menyembelih hewan kurban. Untuk apa? Litukabbirullah. Setelah menyembelih hewan kurban menunjukkan bahwa kita lebih mulia daripada kurban, dan kemuliaan kita terletak pada mengesahkan Tuhan. Karena kurban ini kita telah menunjukkan bahwa kita telah melepaskan apapun yang ada pada jiwa kita selain Allah, dan apapun yang ada dalam jiwa kita selain Allah kalau kita simpan akan membuat kita menjadi hewani. Sementara kita ingin sampai kepada Allah, maka tujuannya adalah litukabbirullah ala ma hadakum, supaya kalian membesarkan Allah dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kalian melalui Al-Quran dan kedatangan Nabi. Wa basyiril muhsinin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jemaah sekalian berbahagia karena Al-Fakir belum fit 100%. Mudah-mudahan nanti di masa-masa mendatang kita bisa membahasnya lebih dalam lagi. Dan kita sedapat mungkin jemaah sekalian usahakan ini tadabbur kita, kalau tidak karena hal yang sangat penting, kita tidak hentikan, karena ini adalah kita berjanji untuk membaca Al-Quran sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita terus membaca Al-Quran sampai akhir hayat kita. Karena itulah dimaksud Nabi ketika mengatakan, bacalah Al-Quran, belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Kita ingin mengakhiri hidup kita dengan terus membaca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, nanti di akhir pertemuan kita doakan saudara kita. Yang pertama ada keluarga kita kemarin meninggal dunia, yaitu keluarga daripada Ibu Mita, yaitu almarhum Bapak Subronto Laras bin Raden Murdono. Kita doakan beliau semoga diterima di sisi Allah. Dan yang kedua, teman kita, sahabat kita, jemaat tetap kita, yaitu Hairul. Kita tahu Hairul kemarin ada masalah dengan kesehatannya, kemudian masuk rumah sakit dan operasi tadi pagi, tapi dengar informasi bahwa sudah mulai ada bagusan, mudah-mudahan recovery-nya lebih cepat dan kesehatannya kembali seperti sedia kala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan lahir dan batin kepadanya. Amin Kita ya Allah. doakan semoga diberikan selalu yang terbaik. Jemaah sekalian berbahagia, mari kita tutup majelis kita dengan berdoa. Kita doakan pertama almarhum Bapak Haji Bapak Subronto Laras bin Raden Murdono, dan juga teman kita Hairul Said yang masih sakit sekarang, Rumah Sakit Cawang, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu untuk sahabat kami, teman kami, yaitu almarhum Bapak Subros Talaras bin Raden Badoro yang telah kamu panggil ke sisimu ya Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu warfa' darajatahu wa adkhilhul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahannya, maafkanlah khilaf dan alpanya, angkatlah derajatnya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, muliakanlah, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikan derajat dan kedudukannya, dan kabungkanlah almarhum ke dalam golongan para nabi, rasul, dan orang-orang suci lainnya, Allah Tuhan kami. Jadi kalau amal-amal yang ditinggalkannya menjadi amal jariah bagi almarhum. Kami juga mohon kepada ya Allah untuk sahabat kami, jemaat tetap kami, yaitu Khairul Said yang sekarang di rumah sakit. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifa'ik. Ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisimu. Kami mohon kepada Allah dengan keberkahan ayat-ayat kami, ayat-ayat-Mu ya Allah yang kami baca pada malam hari ini dan pada malam-malam sebelumnya. Berikanlah kesembuhan kepada sahabat kami, jemaah kami, Khairul Said, dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakitnya, kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala. Kumpulkanlah bersama dengan keluarga, istri dan anak-anaknya, dan penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya, terutama pada saat sakit. Dan selalu memberikan yang terbaik baginya dalam kehidupan ini. Berkahilah kehidupannya, lahir dan batin, dan muliakan beliau dari penduduk bumi ataupun dari penduduk langit. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah penyakitnya sebagai asbab kamu ampunkan segala dosa dan kesalahan dan kehilapan jadi masing-masing. Jadikanlah sebagai asbab kamu tanamkan sifat-sifat ikhlas, sabar, tawakal, dan ridho padanya ya Allah Tuhan kami. Siapa saja yang hadir pada malam ini ya Allah, maka berkailah kehidupan mereka ya Allah ya Tuhan kami. Angkatlah derajat mereka ya Allah Tuhan kami. Murahkanlah rezeki mereka ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak sekalian mohon maaf, malam ini kita tidak ada diskusi dulu ya. Karena sudah tidak kayaknya sudah ini. Yes. Terima kasih banyak Ya. Ustaz. Terima kasih Terima kasih Pak banyak Ustaz. Bapak sekalian. Ustaz.